Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga, puja dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, karena pada pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat Bapa, badan kami terasa segar. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa di sorga, hari ini kami akan membaca firman-Mu kembali. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti dan taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati masing-masing kami, supaya kami turut kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video lalu, kalian langsung aja lihat dulu sebelum nonton video ini ya. Judulnya itu tentang membayar pajak kepada Kaisar, itu yang part 90. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayatnya itu di 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi aku baca yang di Lukas aja. Kalian baca silahkan. Yang di Matius, Markus juga ya. Ayatnya aku kasih. Matius 22 ayat 23 sampai 33. Markus 12 ayat 18 sampai 27. Kemudian yang sekarang Lukas aku baca. Lukas 20 ayat 27 sampai 44. Judulnya sama ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuh telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Jadi kita tadi sudah baca yang di Lukas ini. Silahkan juga baca yang tadi yang di Matius dan di Markus tadi ya. Di situ kalau kalian baca juga Tuhan tiba-tiba langsung jawabnya aja. Jangan sesat, kamu itu sesat, jawabannya kamu seperti itu ya. Pada saat seperti yang dibilang, terus siapa suami si perempuan ini pada saat kebangkitan katanya. Di kitab Matius dan Markus, Tuhan bilangnya jawabannya gini, kamu sesat, jangan sesat kamu itu gitu loh. Jadi aku hanya ambil poinnya aja ya di sini. Kalau dijawab Tuhan itu dari ayat 35 poinnya ya, aku baca ya. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu
dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi ini kalau menurut dari sini maksudnya di dunia lain itu adalah yang kehidupan kekal tadi di surga. Jadi intinya pada saat dunia ini nanti telah selesai, artinya kesudahan atau kiamat, masa-masa penghakiman ya, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Ibaratnya di sini dibilang itu, kita selalu bilang pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput umat-umatnya, disitulah kita akan dibangkitkan kalau kita udah mati. Kita menghadapi penghakiman itu. Dan kalau di sini sudah dijelaskan ya, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi, pada saat kita nanti sudah penghakiman itu nggak ada lagi yang namanya kawin mengawinkan. Ya, kita hidup seperti malaikat katanya. Jadi kalau udah di surga itu kita nggak ada istilah kawin-kawin lagi gitu ya. Kemudian ayat yang 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan, kita udah masuk ke dalam surga itu, kita sudah sama dengan malaikat. Jadi dibilang kita itu adalah anak-anak Allah ya. Kemudian di ayat 37 tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi kalau kalian mau baca tentang semak duri, bagaimana Musa bertemu Allah ya lewat dari semak duri itu, kalau kalian mau baca di Keluaran 3, kalian baca aja di sana lebih lengkap lagi. Tapi aku baca aja ya yang poinnya. Kalian baca dari Keluaran 3 itu ayat 1 sampai 22 ya. Itu di situ ada. Aku baca dari ayat 2 sampai 6 ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi kalian baca aja semuanya kalau mau tahu ceritanya yang tentang semak duri dari si Musa itu ya. Tadi aku udah kasih ayatnya di Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Kemudian sekarang aku lanjut lagi yang kita bahas sekarang ini dari ayat 38 tadi ya, udah aku baca. Di situ Tuhan sudah mengatakan aku itu Allah orang yang hidup katanya ya, bukan Allah orang mati. Karena Allah mengatakan di sini, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi kalau kita kan berhubungan itu jiwa, kalau badan ini kan cuman tool saja ya. Jadi jiwa kita inilah yang berhubungan dengan Tuhan, soul-nya kita. Jadi kalaupun kita mati itu dalam arti fisik, bukan tetap jiwanya ini hidup gitu ya. Jiwa kita ini kan mau kita fisiknya sekarang lagi hidup ya hidup juga. Kalau kita fisiknya juga mati ya si jiwa kita ini kan juga bersama Dia nantinya menghadap ya. Jadi ibaratnya dia tetap hidup jiwanya, bukan mati ya, bukan ngikutin badan ini di tanah gitu. Makanya kalau kita nonton film, pada saat orang mati kan jiwanya itu kan keluar dari
badan kita ini, jiwa kita ini, soul-nya kita ya. Jadi kalau misalnya kita nonton film-film itu udah pasti kita ngerti lah. Kemudian mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Jadi di sini udah dijelaskan sama Tuhan Yesus. Kalau kita itu dia bilang tidak kawin lagi pokoknya. Jadi nggak ada cerita kalau kita udah di surga, kawin mengawinkan itu nggak ada. Kita hidup seperti malaikat, suci kita jadinya, anak-anak Allah. Jadi nggak ada lagi, ini istrinya si Anu, nggak seperti itu. Tuhan Yesus sudah mengasih tahu ibaratnya kisi-kisinya ya, seperti apa kehidupan di surga itu nanti. Setelah akhir zaman, penghakiman atau kiamat itu. Setelah penghakiman, orang-orang yang layak untuk masuk ke surga dan yang tidak ya, yang tidak itu pasti ke neraka. Yang layak itu masuk ke surga. Jadi di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Sudah jelas sekali di situ. Jadi orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan katanya, tetapi di surga tidak. Jadi itu aja dulu untuk firman Tuhan hari ini, supaya tidak panjang juga videonya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk kehidupan yang kekal nantinya. Bagaimana kami di surga nantinya tidak kawin dan dikawinkan, tetapi kami menjadi sama seperti malaikat, menjadi anak-anak Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk janji-Mu yang begitu indah Bapa, yang begitu baik kepada kami, supaya kami tetap bertekun di dalam-Mu, dan pada saat kesudahan, penghakiman, kiamat, Engkau datang untuk menjemput umat-umat-Mu yang percaya, penghakiman di mana kami dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa, sempurnakan doa kami, kehendak-Mu yang jadi Bapa akan kehendak kami. Jaga kami Bapa sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen atau apapun itu, silahkan ditulis di kolom komen. Atau mau sharing-sharing juga, supaya kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.